Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Crispy ID, di mana channel ini akan membahas berbagai hal, kisah, kasus, misteri, hingga sejarah, dalam kemasan cerita bergambar. Jadi untuk kalian yang suka dengan konten seperti ini, mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Dan pada video kali ini, admin akan membahas salah satu urban legend di Surabaya yang terkenal angker dan penuh cerita mistis. Orang-orang biasa menyebutnya dengan nama Rumah Hantu Darmo. Bagi warga Surabaya dan juga sekitarnya, nama Rumah Hantu Darmo atau sering disebut RHD, pasti sudah tidak asing lagi di telinga. Rumah seluas 1.500 meter persegi ini, yang hanya tinggal kerangka saja di kawasan Raya Darmo Harapan itu, memang terkenal sebagai rumah mewah paling angker di Surabaya. Saking terkenalnya, pada tahun 2014 lalu, cerita mengenai Rumah Hantu Darmo pernah diangkat ke layar lebar dengan film yang berjudul Malam Suro di Rumah Darmo. Rumah itu sudah tidak berpenghuni sejak tahun 1988, beralamat di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Surabaya. Rumah itu disebut sebagai Rumah Hantu Darmo bukan tanpa alasan. Nama itu disematkan pada bangunan tua tak berpenghuni yang kini arsitekturnya pun juga sudah tidak jelas lagi. Sebab banyak cerita ganjil dan juga rumor penampakan makhluk gaib di rumah tersebut. Karena terkenal dengan kisah-kisah mistis yang sangat menyeramkan, rumah ini menyimpan banyak sekali cerita di balik tampilannya yang cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Bangunan itu menggabungkan 4 kafling tanah, namun kini sudah tidak terawat, mulai dari atapnya yang sudah tidak ada, tampilannya yang hanya menyisakan pilar, tembok yang tidak lagi utuh, tembok kusam penuh lumut, coretan cat semprot yang sudah tidak aturan, hingga semak belukar yang tumbuh tidak hanya di bagian halaman rumah, tapi juga di bagian dalam rumah yang berada di lantai 1 dan lantai 2, bahkan hingga sampai lantai basement. Rumah ini memang sudah tidak layak huni. Dari sekian banyaknya tutur cerita yang beredar di masyarakat, satu hal yang paling menarik adalah suatu cerita bahwa dahulu rumah mewah ini dihuni oleh satu keluarga. Informasi yang didapat dari Sutrisno Satpam Perumahan Puncak Permai menceritakan bahwa rumah tersebut dulunya dihuni oleh keluarga William. Desas-desus lain yang beredar mengatakan bahwa kesuksesan keluarga ini didapat karena penghuninya membuat perjanjian dengan jin untuk memperoleh kekayaan, atau bisa disebut dengan pesugihan. Pesugihan ini memiliki syarat bahwa mereka harus memberikan tumbal setiap malam Jumat kepada jin yang terikat kontrak dengan mereka. Tumbalnya sendiri haruslah manusia hidup yang utuh, dan tidak bisa digantikan dengan hewan. Perjanjian ini juga bersifat selamanya, dan jika sang pemilik perjanjian telah meninggal, maka sang ahli warislah yang harus menggantikannya memberikan tumbal. Di dalam perjanjian itu juga berisi, bila keluarga itu tidak lagi memberikan tumbal, maka anggota keluarga itu sendiri yang akan menjadi tumbal. Namun setelah beberapa tahun melakukan pesugihan ini, suatu hari keluarga ini sudah merasa cukup dengan kekayaan mereka, dan mereka ingin berhenti memberikan tumbal, dan juga menghentikan segala hal yang berhubungan dengan pesugihan tersebut. Namun sang jin itu tidak terima, dan hal tersebut membuat ia murka. Sesuai perjanjian mereka, jin tersebut akan mengambil nyawa penghuni rumah itu sendiri, dan ternyata, keputusan tersebut memang berujung menjadi petaka bagi keluarga kaya raya itu. Pada suatu hari, dikarenakan keluarga ini takut akan akibat terputusnya praktik pesugihan itu, keluarga itu pun kabur dengan menggunakan kapal laut pribadi milik mereka. Namun sayangnya, kapal tersebut secara misterius menghilang di tengah perjalanan itu, dan hingga sekarang tidak diketahui apakah kecelakaan tersebut diakibatkan oleh makhluk halus, atau mungkin karena kesalahan teknis. Selain itu, sampai saat ini bangkai kapal tersebut belum ditemukan. Namun menurut beberapa sumber yang ada, keluarga tersebut tidak membawa semua penghuni rumahnya ketika mereka pergi. Ada 2 orang penghuni rumah yang tidak ikut serta dalam perjalanan laut itu, yaitu seorang pembantu dan seorang babysitter, yang keduanya ditugaskan untuk menjaga rumah itu.
Diketahui mereka berdua berumur 25 tahun, mereka sempat tinggal beberapa waktu di rumah mewah tersebut sebelum akhirnya mereka berdua tewas sebagai tumbal untuk penghuni rumah itu. Setelah kejadian itu, rumah ini menjadi kosong, hingga pada tahun 1997, rumah mewah yang sangat luas ini ludes terbakar, hingga hanya tersisa puing-puing sisa kebakaran, dan hingga sekarang penyebab dari kebakaran itu pun tidak pernah diketahui. Namun cerita mengenai penghuni yang tidak ikut pergi dari rumah itu juga ada banyak versinya. 2 orang yang tidak turut serta dalam perjalanan laut yang menewaskan sebagian besar anggota keluarga kaya raya itu adalah seorang bayi dan seorang pembantu rumah tangga. Konon, saat ini bayi itu sudah tumbuh menjadi seorang wanita dewasa, dan ia juga dikabarkan sering kali datang ke rumah itu setiap malam Jumat Kliwon. Namun ia tampak tidak pernah turun dari mobilnya, ia hanya meminta petugas keamanan untuk menabur bunga di kawasan rumah mewah itu. Sementara itu, terdapat versi lainnya dari kisah rumah ini, yang diduga rumah ini sempat disewa oleh sebuah keluarga. Namun pada suatu hari, ada sekelompok penjahat yang merampok dan menewaskan seluruh anggota keluarga itu dengan sadis. Pembunuhan itu juga disebut-sebut sebagai sebuah kutukan bagi siapapun yang mendiami rumah mewah itu, maka mereka akan berakhir dengan tragis. Hingga saat ini belum diketahui rumah itu milik siapa. Bahkan satpam kompleks dan para warga di tempat itu juga tidak mengetahui siapakah ahli waris dari rumah legendaris itu. Setelah kejadian-kejadian itu, mulai muncul banyak sekali cerita dari warga sekitar yang mengaku diganggu oleh keberadaan makhluk halus di sana. Kembali ke satpam perumahan Puncak Permai yang bernama Sutrisno yang mengatakan, banyak kejadian aneh menimpa orang yang melintas di depan rumah itu. Sutrisno menceritakan bahwa ada seorang penjual nasi goreng yang juga pernah mengalami hal mistis di sana. Saat itu pos satpam masih berada persis di samping rumah itu. Saat Sutrisno sedang terjaga waktu itu, ia bingung ada seorang penjual nasi goreng tiba-tiba berhenti di depan rumah itu dan mulai menggoreng di wajannya. Setelah beberapa lama, ia mengantarkan nasi ke rumah tersebut. Namun setelah naik 2 tangga di depan rumah, ia baru sadar bahwa di depannya hanyalah puing-puing bangunan yang sudah ludes terbakar. Ia pun sontak langsung berlari menuju pos satpam itu. Ternyata tukang nasi goreng itu baru sadar bahwa rumah itu adalah rumah kosong. Penjual nasi goreng itu bercerita, katanya ada seorang perempuan dari rumah itu yang memesan 7 porsi nasi goreng dan meminta untuk diantar ke dalam. Selain penampakan itu, warga sekitar juga sering terganggu oleh suara tangisan di malam hari yang bersumber dari rumah hantu Darmo. Mirisnya, rumah hantu Darmo tersebut malah sering digunakan untuk hal-hal yang negatif. Rumah itu sering didatangi orang-orang dengan berbagai motivasi, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Dari yang hanya ingin berfoto-foto, bahkan hingga kegiatan kriminal, sampai juga kegiatan klinik. Tidak hanya itu, kegiatan haram lainnya seperti perbuatan mesum juga sering dipergoki oleh security kompleks. Seringkali security juga menemukan alat bekas kontrasepsi, minuman keras, hingga obat-obatan yang berserakan. Bagi warga Surabaya bahkan hingga luar Surabaya, rumah hantu Darmo sudah menjadi buah bibir untuk urusan alam gaib. Tidak sedikit orang-orang yang mengaku memiliki orientasi supranatural mendatangi lokasi itu di malam hari. Tepatnya pada malam Jumat, biasanya mereka melakukan ritual menginap di rumah tersebut, di sebuah ruangan yang katanya tempat pemilik rumah itu tewas. Di sana mereka menyalakan dupa lengkap dengan berbagai macam sesajennya. Urban legend memang asik menjadi sebuah perdebatan. Versi ceritanya berada dalam batas khayal dan juga nyata. Karena itu, permintaannya pun juga tidak berkurang, bahkan kian bertambah. Namun sebagai manusia yang beretika, alangkah baiknya untuk selalu berhati-hati dalam mengunjungi tempat-tempat yang dianggap mistis dan juga keramat. Jangan berperilaku aneh-aneh untuk mengundang atau malah menantang. Itulah kisah mengenai rumah hantu Darmo di Surabaya.
Jika teman-teman tahu informasi lainnya, ataupun ada kesalahan dalam video ini, silakan tuangkan pendapat kalian dalam kolom komentar di bawah ini. Like dan share video ini jika kalian suka. Jangan lupa untuk berlangganan dengan cara subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.